Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya di sini mempresentasikan hasil kerja kelompok, dari kelompok kami dengan tema Big Data Analytics. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Dadan Hamdani dengan NPM 021 dan 5 teman saya. Ya, lanjut Bro, perkenalkan. Saya Bramantyo Widiansyah Putra, NPM 016. Saya Rama Adika Putra dengan NPM 036. Saya Muhammad Ihsan Syarma, MPM 014. Dan teman kami satu, berhalangan hadir dengan Irsad Sidki dengan NPM 034. Nah, di next slide. Nah, kita bakal menjelaskan tentang bagaimana latar belakang yang kelompok kami kerjakan. Nah, pada latar belakang ini, perkembangan teknologi digital menyebabkan peningkatan jumlah data yang sangat besar, cepat, dan beragam dari berbagai sumber media sosial, seperti transaksi digital dan perangkat IoT. Nah, dalam skala besar ini dikenal sebagai big data dan tidak dapat diolah secara efektif menggunakan metode konvensional. Nah, lalu ada poin kedua tuh, big data memiliki potensi besar dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efisien. Namun, pengolahannya menghadapi berbagai tantangan seperti kualitas data, keamanan data, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu, diperlukan big data analytics untuk mengolah data menjadi informasi bernilai yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, teknologi maupun sosial. Lanjut, next. Di sini ada pengertian dari Big Data. Ya, Big Data ialah kumpulan data yang dengan ukuran yang sangat besar, memiliki kecepatan pertumbuhan yang tinggi, serta berasal dari berbagai sumber dan format yang berbeda. Data tersebut tidak dapat diolah secara efektif menggunakan sistem pengolahan data konvensional seperti database tradisional. Big Data mencangkup data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur seperti data transaksi, teks, gambar, video, dan data dari perangkat sensor. Dengan dukungan teknologi dan metode analisis yang tepat, big data dapat diolah untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan yang bernilai sehingga membantu organisasi dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan strategis. Oke, selanjutnya. Fenomena data village. Skala pertumbuhan dunia memproduksi sekitar 2,1 triliun byte data setiap hari. Dominasi data tidak terstruktur sekitar 90% data yang dihasilkan di dunia saat ini berbentuk tidak terstruktur. Proyeksi masa depan diperkirakan pada tahun 2020 lebih dari 40 zettabyte data akan dihasilkan dan dikonsumsi. Analogi, Big Data dianggap sebagai minyak digital atau bahan mentah baru di abad ke-21. Lalu selanjutnya taksonomi tantangan big data di dalam data. Terdapat volume, skala data yang kolosal, terabyte hingga zettabyte, menyulitkan teknik penambangan data tradisional. Selanjutnya ada variety, beragam format mulai dari teks, gambar, video, hingga data sensor dari Internet of Things IoT. Lalu selanjutnya ada veracity, ketidakpastian dan ketidakkonsistenan pada sumber data yang harus ditangani agar hasil analisis akurat. Lalu velocity, kecepatan aliran data yang sangat tinggi menuntut analisis waktu yang nyata, real time. Selanjutnya value, kesulitan dalam mengekstraksi wawasan berharga secara efektif dari tumpukan data yang besar. Selanjutnya ada visualization, hambatan dalam menyajikan data dimensi tinggi dalam format yang mudah dipahami. Lalu yang terakhir ada variability, perubahan makna data yang sangat cepat, terutama pada analisis sentimen, misalnya konteks kata dalam tweet. Oke, next.
Nextnya bro, masih ada lagi nggak? Oke, di sini ada taksonomi tantangan big data dan dalam manajemen. Yang pertama ada privasi dan keamanan, kekhawatiran besar mengenai pelacakan lokasi dan data personal oleh aplikasi big data. Lalu ada tata kelola, data governance, kesulitan dalam memetakan dan mengkategorikan data yang tidak struktur saat disimpan. Lalu poin ketiganya ada berbagi informasi, keengganan departemen atau organisasi untuk berbagi data karena masalah hak milik atau kerahasiaan. Lalu ada kepemilikan data, masalah hukum yang kompleks, terutama terkait siapa yang memiliki data di platform media sosial. Lalu yang terakhir ada biaya operasional, yaitu investigasi yang tinggi untuk infrastruktur fisik dan pusat data yang terdistribusi secara geografis. Lanjut. Nah, lalu di sini ada beberapa poin jenis-jenis metode dalam analisis data. Nah, dan poin pertama itu ada analisis deskriptif dengan menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu menggunakan statistik sederhana dan dashboard paling umum yang digunakan. Nah, poin kedua ada analisis prediktif menggunakan pemodelan statistik dan machine learning untuk meramaikan kemungkinan masa depan. Nah, poin ketiga ada analisis perspektif. Nah, analisis perspektif ini memberikan rekomendasi tindakan terbaik untuk mengoptimalkan hasil bisnis dan masih jarang diimplementasikan secara sempurna. Lalu ada poin keempat, ada analisis instruktif digunakan untuk menolak atau menyetujui proposisi bisnis melalui pemeriksaan data. Lalu ada poin kelima, ada analisis preemptive. Preemptive ini kapasitas untuk mengambil tindakan pencegahan sebelum kejadian yang merugikan terjadi. Lanjut. Lanjut, Bram. Statistik global penelitian Big Data, pemimpin riset Cina 30,51% dan Amerika Serikat 18,35% merupakan kontributor terbesar dalam literatur Big Data. Metode riset dominan mayoritas tadi bersifat analitis 45,37% yang berfokus pada algoritma, simulasi, dan pemrograman. Sektor utama implementasi banyak ditemukan pada sektor kesehatan, pemerintah, dan telekomunikasi. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan ada beberapa poin. Pertama, peralihan paradigma manajemen data. Big data telah mengubah landscape pengelolaan sumber daya organisasi secara fundamental, beralih dari penyimpanan data statis menuju pemrosesan aliran data yang dinamis dan heterogen. Lalu selanjutnya ada kompleksitas di luar ukuran, beyond size. Tantangan big data tidak hanya terletak pada volumenya, tapi pada kompleksitas intrinsik seperti variability, perubahan makna data, dan veracity atau ketidakpastian kualitas data yang tidak bisa diselesaikan dengan metode statistik sederhana. Lalu poin yang terakhir, gap kompetensi atau human talent gap. Meskipun teknologi komputasi berkembang pesat mengikuti hukum Moore, ketersediaan tenaga ahli yang memiliki keterampilan analitis untuk menginterpretasikan data masih sangat terbatas dan menjadi hambatan utama organisasi. Lalu selanjutnya saran, terdapat 3 poin. Yang poin pertama ada pahami landscape sebelum investasi. Organisasi disarankan untuk memahami secara mendalam tantangan spesifik dalam siklus hidup data mereka. Ada data proses atau manajemen. Sebelum terburu-buru membeli alat big data yang mahal. Lalu selanjutnya ada fokus pada keamanan dan etika. Mengingat besarnya risiko privasi dan keamanan pada data yang terdistribusi, organisasi harus membangun infrastruktur keamanan yang kuat dan mematuhi regulasi tata kelola data yang ketat. Poin yang terakhir, efisiensi biaya operasional. Disarankan untuk mencari metode pemrosesan data yang hemat energi dan biaya, terutama bagi organisasi yang menggunakan pusat data terdistribusi secara geografis. Oke. Nah, cukup presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.